Jadi ada fenomena gitu kan, banyak perempuan atau muslimah itu berjilbab tapi seperti punuk unta. Nah, apakah mereka ini lantas masuk neraka atau enggak? Karena ada hadisnya gitu kan, hadis tentang punuk unta. Ini kita bahas secara detail rinci. Silahkan simak sampai akhir ya sedulur, jangan potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya di buku ini ya, Mau Ikut Nabi atau Ulama. Sekarang di halaman 67 kalau sedulur punya bukunya. Langsung saja, ini judulnya adalah Jilbab punuk unta tidak lantas masuk neraka. Jadi ada fenomena gitu kan, banyak perempuan atau muslimah itu berjilbab tapi seperti punuk unta. Nah, apakah mereka ini lantas masuk neraka atau enggak? Karena ada hadisnya gitu kan, hadis tentang punuk unta. Ini kita bahas secara detail rinci. Silahkan simak sampai akhir ya sedulur, jangan potong-potong. Ini ada prolognya. Tentu semua pernah dengar tentang istilah punuk unta, bukan? Yang belakangan memang sering dikampanyekan oleh beberapa aktivis dakwah melalui akun-akun medsos, bahwa itu melanggar syariah dengan disertai gambar sampelnya pula. Bahkan saking semangatnya, sampel gambar yang ditampilkan pun disertai gambar asli unta dengan punuknya yang tinggi. Kemudian disisipkan gambar kepala wanita berkerudung yang gaya berkerudungnya dimirip-miripkan dengan punuk unta itu. Saya pribadi agak risih melihat gambar tersebut. Dan memang saya melihat ada beberapa poin yang rasanya mendesak sekali untuk diluruskan terkait masalah punuk unta ini. Karena memang masalahnya dalam hadis Nabi, wanita seperti itu masuk dalam golongan penduduk neraka. Jadi bayangkan saja, berapa wanita yang sudah divonis neraka dengan gambar itu. Terlalu terburu-buru kalau harus mengatakan neraka. Nah, ini bunyi hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, mengundang kemaksiatan. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita itu tidak masuk surga dan juga tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dalam jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Sayangnya pesan yang disebarkan tentang hadis ini dengan gambar-gambar yang banyak bertebaran itu masih agak bias dan kurang penjelasan yang detail. Masih terlalu umum jika hanya mengatakan punuk unta. Kesannya jadi wanita manapun yang berhijab dengan model serupa seperti di gambar punuk unta, berarti dia masuk dalam kategori yang dilarang itu. Jadi gini lor, ini ada sebuah hadis. Hadis ini mengatakan dengan jelas, orang atau wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya gimana? Jadi mereka kepala mereka itu seperti punuk unta. Nah, fenomena sekarang itu banyak perempuan berhijab itu seperti punuk unta. Jadi hijabnya itu besar dan agak menjulang tinggi di belakangnya gitu kan. Jadi seperti punuk unta yang memang tinggi di belakangnya gitu kan, punggungnya. Nah, di hadis itu jelas wanita seperti itu bakal masuk neraka, pasti, tidak ada keraguan, pasti masuk neraka. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah perempuan yang berpakaian seperti itu sekarang yang kita lihat itu, apakah dia masuk neraka atau gimana penjelasannya? Kalau kita lihat letter gadis ini, maka ya kita hanya bilang semuanya masuk neraka gitu kan. Nah, kalau berhijab seperti itu, kalau berjilbabnya seperti punuk unta.
Tapi kan nggak semena-mena seperti itu. Serta-merta kita memvonis perempuan dengan hanya menggunakan hadis ini. Padahal hadis ini itu ada penjelasannya, ada syarahnya dari para ulama. Tidak serta-merta orang yang berpakaian, berhijab, berjilbab seperti punuk unta yang di belakangnya itu tinggi menjulang itu bakal masuk neraka. Nah, nanti kita akan ulas satu persatu. Jangan di skip ya, terus lihat sampai selesai biar tidak gagal faham.